Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 1561 Belas Kasihan. Peristiwa di wilayah selatan berakhir, dan itu adalah perjalanan baru lainnya. Ye Chen menginjakkan kaki di tanah gurun barat sesuai keinginannya. Kali ini, sosoknya tidak sendirian, ada 6 sosok lagi di sampingnya, 6 bayangan miring terpantul di bawah sinar matahari terbenam, mengaitkan bahu dan punggung, mengobrol dan tertawa sepanjang jalan, mengobrol dengan lelucon porno. Gurun barat Xuan Huang tidak lebih kecil dari wilayah selatan. Tanahnya luas, datarannya luas, dan ada banyak gunung raksasa, ada juga sungai dan sungai besar. Perbedaannya dengan wilayah selatan adalah gurun barat ini memiliki sentuhan kehikmatan dan kedamaian. Dalam kekuatan spiritual terbang, ada kekuatan iman ekstra, seperti jubah suci, yang menutupi tanah ini. Banyak kuil di Simo adalah tempat suci Buddha. Semua makhluk hidup menyembah Buddha dengan khusyuk dan mengumpulkan pemikiran yang melonjak untuk Buddha. Di mata dunia, mereka adalah Buddha. Orang biasa berlutut dan berdoa untuk perdamaian. 3 hari kemudian di malam hari, 7 orang melangkah ke kota kuno pertama sejak memasuki gurun barat, kota Belas Kasih. Setiap kota kuno memiliki legendanya sendiri, dan kota Belas Kasih ini tidak terkecuali dikatakan bahwa pada zaman kuno, seorang terhormat datang ke sini untuk menyebarkan agama Buddha dan Taoisme, dan sekali lagi membudidayakan buah yang baik. Nama kota kuno ini diwariskan sejak saat itu, dengan tujuan memperingatkan dunia agar berbelas kasih. Setelah memasuki kota, ke-7 orang itu mencium aroma dupa. Dupa itu begitu kuat hingga meresap ke seluruh kota kuno welas asih, seolah-olah mereka tidak memasuki kota kuno, melainkan sebuah kuil, dan dupa ada di mana-mana. Wilayah selatan sangat hidup beberapa hari yang lalu. Meskipun dupa berkembang, itu masih di dunia manusia. Dimanapun orang berkumpul, ada legenda. Kota pengasih di malam hari penuh dengan diskusi. Ekaristi sudah pergi, tidak bisakah itu hidup? Warung teh dan toko anggur, tidak ada kekurangan desahan dan kecap lidah, perjalanannya telah membuktikan kebenaran. Beberapa tempat akan hidup. Itu juga. Berantakan banyak pangeran ras musnah, dan itu juga menyebabkan kesengsaraan surgawi 4 kaisar, karena dia, semua ras hampir berperang, dan mereka semua pergi ke sana bersama tentara kaisar. Konyol bahwa Gagak Emas dan putra mahkota Kunpeng telah meninggalkan Ekaristi, dan mereka masih ingin menemukan kegembiraan. Mereka ditembak kembali ke karabin, belum lagi kematian mereka sendiri, dan mereka juga melibatkan anggota klan, menyebabkan banyak korban jiwa. Terutama Pangeran Kunpeng. Dengarkan. Karena inilah nenek moyang Kunpeng sangat marah dan meminta semua klan untuk mengeluarkan surat perintah untuk menangkap semua klan. Sayang sekali tubuh suci lemah. Sai. Suara-suara melanjutkan, saya mendengar bahwa untuk menangkapnya, lebih dari 5.000 ras berpartisipasi, dan ada 9 kaisar semu yang mengerahkan 9 tentara kaisar ekstrim. Tubuh suci dibunuh lagi dan lagi, tetapi mereka tidak dapat menghindari kematian dan terkubur di dunia bawah. Dapat dianggap sebagai ansheng. Ketika datang ke dunia bawah, itu benar-benar aneh. Menyebut nama area terlarang, terlalu banyak orang tidak bisa menahan rasa ngeri, menghitung Ekaristi, 4 dari mereka meninggal, dan setiap kematian tampak sangat tragis. Apa? Aku hanya ingin tahu mengapa ada legenda tentangmu di mana-mana. Kaisar kera kecil membawa batang besi yang tak berujung, dan menatap Ye Chen dengan marah, bisakah kamu membuat kami marah juga? Rekan Taois, apakah kamu pernah melihat wanita ini sebelumnya? Ye Chen mengabaikan kata-kata Kaisar kera kecil, dan dia sedang memegang potret saat ini, bertanya kepada orang-orang di seluruh jalan. Adapun orang dalam potret itu adalah seorang wanita, jadi tentu saja itu adalah Chu Xuaner Chuling. Dia datang ke gurun barat Xuan Huang untuk menemukan wanita yang keluar dari kota tanpa air mata. Jika dia benar-benar terlihat persis seperti orang di potret, tak perlu dikatakan bahwa itu mungkin salah satunya. Namun, dia bertanya sepanjang jalan, dan sebagian besar tanggapan yang dia dapatkan adalah menggelengkan kepalanya, aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Apakah rekan tahu itu tahu kota tanpa air mata yang turun di gurun barat sebelumnya? Ye Chen tidak menyerah, dan menanyakan pertanyaan ini setiap kali, gadis yang keluar dari kota tanpa air mata, apakah kamu tahu di mana dia sekarang? Saya masuk biara untuk berlatih, saya tidak tahu yang mana itu. Banyak orang menjawab seperti ini. Terima kasih.
Ye Chen merasa sedikit menyesal, dan terdiam. Ada banyak kuil di Gurun Barat, dan mereka mencari satu per satu. Anda mungkin tidak dapat menemukan semuanya sampai Anda mati. Satu-satunya alasan adalah bahwa Gurun Barat terlalu besar. Aku bertanya, susunan teleportasi di kota ini rusak, dan hanya bisa dibuka besok. Bei Mingyu dan Bangau Raja Peri kembali dari satu sisi, sudah larut, sebaiknya kita beristirahat di sini semalaman. Baiklah, jawab Ye Chen dengan santai. Siapa gadis ini? Dia sangat tampan. Immortal King Kren mengambil gulungan itu dari tangan Ye Chen. Tidak perlu dikatakan, itu pasti saudara ketujuh. Kui Niu mengambilnya, ngiler juga. Bagaimana kalau meminjamkanku malam? Kaisar Kera kecil menyodok Ye Chen dengan senyum yang sangat menyedihkan. Begitu kata-kata itu jatuh, orang itu terbang keluar dan langsung terbang ke langit, dan tidak turun untuk waktu yang lama. Kui Niu dan Dadi Wuxiong menelan ludah mereka satu persatu, dan mengembalikan gulungan itu ke Ye Chen dengan tergesa-gesa, terlepas dari nomor 7, dia adalah yang paling galak, jadi jangan mengolok-oloknya. Ye Chen berjalan pergi, dan selama periode itu, dia tidak lupa untuk melirik ke langit. Jika dia melihat Kaisar Kera kecil jatuh, dia akan melakukan tendangan lagi tanpa ragu. Berani berpikir, wanita Lao Su. Kui Niu, Trenggiling dan yang lainnya juga meliriknya, dan pergi ke sisi kota kuno dengan bahu tertaut. Sebelum mereka datang, mereka sudah menanyakan dengan jelas bahwa ada rumah biru di kota ini, dan ungu semuanya bagus. Kelompok ini pergi minum arak bunga, dan jika mereka tidak memastikan mereka bisa tidur dengan satu atau dua, itu adalah tujuan konsisten mereka. Ye Chen jauh lebih normal, dia berjalan dan bertanya sepanjang jalan, dan selama periode itu, dia juga menggunakan Zhou Tian untuk menemukan orang yang bereinkarnasi. Sangat disayangkan bahwa tidak ada orang yang bereinkarnasi di kota belas kasihan ini, dan karena dia mengaktifkan evolusi Zhou Tian lagi, masa hidup dan basis kultivasinya ditelan, dan wilayahnya telah jatuh ke tingkat orang suci. Dengan kata lain, tidak butuh waktu lama baginya untuk jatuh ke level Sein dan menjadi level Kuaso Sein. Tiba-tiba, dia berhenti di depan sebuah warung kecil, itu adalah warung kecil yang menjual alat-alat magis, pemilik warung adalah seorang lelaki tua, mungkin karena bisnisnya tidak bagus, dia tertidur dengan tangan di tangannya, mendengkur. Dengan keras. Dia tidak mengganggu lelaki tua itu, tetapi mengangkat tangannya dan mengambil batang besi dari kios, lebih tepatnya, itu adalah cambuk besi, sangat gelap sehingga terasa sangat berat. Pukul cambuk ajaib. Dia mengerutkan kening, sangat yakin bahwa ini adalah cambuk ajaib yang dia gunakan sebelumnya. Lebih dari 200 tahun yang lalu, di pelelangan Tianxuan Mendachu, dia membeli cambuk. Lebih dari 100 tahun yang lalu, untuk menyelamatkan Dacu Huangyan, dia diculik oleh Siming Xingjun, mengatakan bahwa itu milik Jiang Taigong. Yang mengejutkan, Dasen Whip muncul di surga dan 10.000 domain lagi, yang membuatnya bingung. Memukul cambuk ajaib sepertinya mengingatnya, berdengung di tangannya, sepertinya bahagia, sepertinya merindukannya. Mengapa kamu kembali lagi? Ye Chen tersenyum dan membelai dengan ringan, seperti kerabatnya sendiri. Teman kecil, apakah kamu menyukai cambuk besi ini? Lebih murah denganmu. Pria tua itu bangun, meregangkan pinggangnya, dan mengeluarkan guci setelah menyelesaikan pekerjaannya, dan menyesapnya, terlihat sangat menikmatinya. Senior, dari mana kamu mendapatkan cambuk besi ini? Tanya Ye Chen. Seorang perampok makam menjual saya, mengatakan itu adalah harta karun. Pria tua itu menguap saat berbicara. Perampok makam, apakah Anda ingin menjualnya kepada Anda seharga 100.000 yuan? Ini sangat sederhana, saya tahu lebih banyak tentang itu sebelumnya. Pria tua itu mengerutkan bibirnya, meletakkan tas penyimpanan, dan mulai merapikan stan. Bisnis tidak berjalan dengan baik, jadi kita bisa pulang lebih awal dan pergi ke toko King Lou untuk berjalan-jalan. Ye Chen sedang berjalan di jalan yang ramai, memegang cambuk ajaib, melihat berulang kali. Saya masih tidak mengerti mengapa cambuk yang dibawa ke surga itu jatuh lagi, bahkan sampai ke tangan perampok makam, mungkinkah Jiang Taigong yang melemparkannya, dan siapa yang mengambilnya? Sayang sekali cambuk itu meskipun mendominasi, hanya memiliki spiritualitas tetapi tidak ada kebijaksanaan spiritual, jika memiliki kebijaksanaan spiritual, Anda dapat menanyakannya secara langsung. Para dewa di surga semuanya luar biasa, apalagi artefak Jiang Taigong, mereka adalah penguasa surga, semua dewa di surga disegel olehnya, dan hampir tidak mungkin untuk mengalahkan para dewa dengan cambuk. Sebelum mengetahui alasannya, dia tidak punya pilihan selain menyingkirkan Magic Whip, dan dia masih sangat baik padanya, setidaknya itu telah bersamanya selama 100 tahun, dan itu juga merupakan harta yang dibawa keluar dari Dacu. Setelah sekian lama, sangat berguna untuk digunakan.
Dia mengeluarkan gulungan itu lagi dan mengajukan pertanyaan sepanjang jalan. Tanpa sadar, dia datang ke kuil Dewa Kota. Kuil Dewa Kota pada malam hari masih penuh dengan orang, banyak orang keluar masuk, lebih dari 90% dari mereka adalah orang biasa, baik berdoa untuk keselamatan atau kekayaan, mereka semua berdoa untuk keberuntungan. Pembakar dupa besar diisi dengan kayu cendana, dan ada juga tumpah ruah diisi dengan koin tembaga. Ye Chen diam, melihat Fana yang taat beribadah, dia tidak bisa menahan senyum. Dahulu kala, dia, yang tidak menginjakkan kaki di jalan biksu, seperti mereka, di malam yang gelap, dia membungkuk ke patung Buddha di reruntuhan kuil, berharap dia juga memiliki rumah yang hangat, penuh makanan setiap hari, dan tidak menderita kelaparan. Jika Anda lapar, Anda tidak harus bersaing dengan anjing liar untuk mendapatkan makanan. Para dewa seharusnya membuka mata mereka dan menjadikannya seorang biksu. Kecuali rumah yang hangat, semua keinginan lainnya telah terpenuhi. Hanya setelah melihat banyak dan mengalami banyak hal barulah saya menyadari betapa konyolnya dunia manusia. Apakah benar ada dewa di dunia ini? Ye Chen menertawakan dirinya sendiri, di mata manusia, mereka abadi, dan manusia berlutut untuk menyembah yang abadi, bagaimana dengan yang abadi? Kepada siapa aku harus tunduk? Berlutut ke surga. Setelah melihat untuk terakhir kalinya, dia langsung pergi ke aula utama kuil Dewa Kota, dan melihat patung rumah dewa begitu dia melihatnya. Orang biasa menyebutnya Dewa Kota, Santo Pelindung Kota, hampir setiap kota di dunia memiliki kuil Dewa Kota, dan semuanya mengabadikan Dewa Kota, mereka menganggapnya sebagai dewa dan sering pergi beribadah. Ye Chen tidak mengerti mengapa City of Mercy, yang dinamai menurut agama Buddha, juga memiliki kuil Dewa Kota, satu Buddha dan satu Dewa Kota, dua rumah dewa, yaitu, dua dewa, yang harus dipercaya dunia. Jika kamu benar-benar dapat memanifestasikan roh, dapatkah kamu juga memenuhi keinginanku yang telah lama didambakan? Ye Chen tersenyum sedikit, mengambil kayu cendana, mengarahkannya dengan jarinya, dengan lembut memasukkannya ke dalam pembakar dupa, dan membungkukkan tangannya. Namun, ketika dia selesai memberi hormat, dia menemukan kayu cendana yang dimasukkan membungkuk ke arahnya, seolah-olah seseorang sedang memberi hormat. Dengan kata lain, Dewa Kota tidak tahan dengan pemujaannya, jadi dia menggunakan kayu cendana sebagai mak comblang untuk mengembalikan hadiah besar kepadanya. Dia adalah peri, dan pangkatnya jauh lebih tinggi darinya. Menyembah itu akan merusak apa yang disebut dupa. Kamu memiliki roh, dari surga. Ye Chen menyeka kayu cendana dengan jentikan tangannya, dan tersenyum ke wajah Dewa Kota. Itu hanya jejak jiwa, rumah Dewa Kota yang sebenarnya ada di surga. Patung Dewa Kota berbicara. Pernahkah kamu melihatnya sebelumnya? Kata Ye Chen, dan mengeluarkan potret Chu Xuan Chuling. Dahulu kala, ada seorang wanita yang bertanya padaku seperti ini dengan potret sepertimu. Cheng Huang tersenyum, orang dalam lukisannya adalah kamu, tapi aku tidak tahu orang dalam lukisanmu tapi dia. Episode 1562 Bantuan. Apakah ada seorang wanita memegang potret saya? Ye Chen sedikit mengernyit, dan memandang Cheng Huang dengan ragu, wanita yang Anda bicarakan adalah orang dalam lukisan ini. Kapan Anda bertemu dengannya? Cheng Huang menjawab, mengenai waktu, seharusnya lebih dari 100 tahun yang lalu. Lebih dari 100 tahun yang lalu. Gumam Ye Chen, pikirannya berpacu, dan dia mengingat hal-hal lama. Lebih dari 100 tahun yang lalu, waktunya bertepatan dengan apa yang dikatakan leluhur keluarga Ji. Leluhur keluarga Ji melihat Chu Xuan Chuling, dikombinasikan dengan apa yang dikatakan Dewa Kota, wanita itu pasti salah satunya. Ye Chen sangat lega, tidak hanya dia mencari mereka, mereka juga mencarinya, meskipun mereka belum membuka ingatan kehidupan mereka sebelumnya, bagaimana bisa reinkarnasi menghentikan cinta. Yang lebih kebetulan adalah dia juga pernah ke kota belas kasihan ini, dan dia juga mengambil potret untuk bertanya kepada Dewa Kota. Ini mungkin takdir dalam kegelapan, tetapi Tuhan menipu orang, dan mereka melewatkannya. Dengan paksa menekan kegembiraan di dalam hatinya, Ye Chen memandang Dewa Kota lagi. Beberapa waktu yang lalu, kota tanpa air mata datang ke gurun barat Xuan Huang, dan seorang wanita keluar. Kamu tahu tentang ini? Dewa Kota tersenyum-tersenyum, jangan tanya di mana dia, bahkan Dewa Kota tidak tahu. Terima kasih, kata Ye Chen, berbalik dan meninggalkan aula, merasa sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa menekannya. Tepat ketika dia meninggalkan kuil Dewa Kota, dia mendengar seekor serigala melolong, "Bos, seseorang meniduriku." Dengarkan baik-baik, itu adalah Kaisar Kera kecil, suaranya mendominasi, mengguncang kota kuno. Ye Chen mendengarnya, dan Kui Niu di Qinglou dan Hua Jiu juga mendengarnya, dia langsung marah dan membunuhnya dengan kapak besar, aura kekerasan membuat orang terkejut.
Dan Dadi Wuxiong, Bei Mingyu, Immortal King Kren, dan Pangolin juga keluar bersama orang-orang mereka, dan langsung menuju ke sumber suara melolong, dan ledakan yang menghancurkan dunia terdengar di dunia itu dalam sekejap. Ye Chen mengangkat matanya dan melihat ke sana, hanya untuk melihat dengan siapa kaisar kera kecil itu bertarung. Mereka adalah 3 orang berjubah hitam, dengan aura yang kuat, dan tingkat kultivasi mereka tidak rendah, mereka adalah Raja Semu. Ye Chen sangat akrab dengan garis keturunan dari 3 pria berjubah hitam, mereka adalah anggota klan Yao. Pertempuran itu sengit, dan barisan 6 lawan 1 langsung pergi ke luar kota. Sebagian besar manusia di kota bersembunyi di kuil Dewa Kota dan kuil, berlutut, berpikir bahwa mereka telah menyinggung yang abadi. Adapun para biksu, mereka sudah keluar untuk menonton teater, dalam kelompok 3 atau 4 orang, satu demi satu. Ye Chen mengabaikannya secara langsung, dan mengeluarkan gulungan gambar lagi, siap untuk bertanya jauh-jauh. Ketiga Raja Semu benar-benar berada dalam jangkauan beberapa orang, terutama Kuiniu, 1 orang sudah cukup untuk mengeraskan Raja Suci Baja. Namun, saat mereka bertarung, situasinya tidak sama, orang lain bergabung dalam pertempuran, dia adalah anggota Yaozu, kultivasinya setingkat Raja Suci, dan dia langsung menekan Kuiniu dan yang lainnya. Kitua, apa yang kamu lakukan? Tolong! Kuiniu mengutuk dengan keras, mengguncang langit. Ye Chen tidak punya pilihan selain menutup layar dan melangkah keluar dari kota kuno. Dia melihat 6 bersaudara dipukuli dan berlarian, 1 Raja Suci dan 3 Raja Sok bijak melakukannya dengan sangat ganas. Kedatangannya membuat Kuiniu dan yang lainnya bergegas mendekat, semuanya dengan hidung memar dan wajah bengkak, namun mereka semua seperti disuntik darah ayam. Kehadiran anak ketujuh membuat mereka sangat percaya diri. Kemana kamu pergi? Ye Chen melirik kaisar kera kecil, ada apa? Aku benar-benar tidak menyalahkanku kali ini. Aura yang mendominasi melonjak, saat dia berjalan, mereka bertiga melompat keluar dan ingin membeli tongkat besi saya, dan saya memutuskan untuk tidak melakukannya. Jika ada ketidaksepakatan, ayo bertarung. Mendengar ini, Ye Chen sedikit memutar kepalanya, dia melihat Raja Suci pertama dan orang bijak ketiga Raja Klan Monster dengan penuh minat, ketiganya adalah senior, membeli dan menjual dengan paksa, ini sedikit menggertak. Mudah untuk didiskusikan, tapi aku tidak tahu bagaimana menyanjung. Seorang Raja bijak dari Klan Monster mencibir, dan berkata dengan percaya diri bahwa yang terkuat di sisi yang berlawanan adalah seorang suci, dan hanya ada 2 dari mereka. Sudah jelas kamu dibuli, kenapa tidak? Ini milikku, teriak Kuiniu, mengayunkan kapak perangnya untuk membunuh, dan langsung menuju ke pembicara. Mencari kematian. Raja Kuasi Sage dari ras monster mendengus dingin, ditekan dengan telapak tangannya, tetapi dihancurkan oleh kapak Kuiniu, tangan dan tulangnya berdarah, jika dia tidak memikirkannya, dia mungkin telah dipotong hidup-hidup. Lakukan. Dadi Wuxiong dan Xiao Yuan Huang melolong, dan langsung pergi ke 2 Raja Semu yang tersisa. Adapun peringkat Raja Suci Yaozu, itu harus diserahkan kepada Ye Chen. Tidak mungkin, siapapun yang menjadikan Lao Qi paling ganas, dan diinginkan oleh semua ras, sehingga yang kuat dapat membunuh beberapa kali, dan itu luar biasa. Aku benar-benar memikirkanku. Ye Chen melengkungkan bibirnya, dia sangat galak sebelumnya, tetapi itu didukung oleh tubuh orang bijak yang agung, serta banyak Jenderal Yinming yang tidak lemah dan pedang kuasi kaisar yang mendominasi. Tapi sekarang, tubuh orang bijak yang agung dihancurkan, dan semua Jenderal Yinming yang mati akan hancur sendiri, hanya menyisakan pedang Zundi dengan kekuatan tempur tingkat sucinya, dia jauh dari mampu menggunakan kekuatan sebenarnya dari tentara Zundi. Yang paling penting adalah basis kultivasinya telah turun karena Zhou Tian, dan dia tidak lagi berada di kondisi puncak. Kali ini, meskipun dia bisa menang melawan para biarawan dari tingkat Saint King, itu sulit untuk membunuhnya. Orang tua itu mengagumi keberanianmu. Ketika Ye Chen melengkungkan bibirnya, Raja Monster itu tersenyum tipis, dengan sepasang mata layu, menatap Ye Chen, siapa yang memberimu kepercayaan diri? Semuanya gila. Ye Chen tersenyum dengan santai, napasnya naik, dan momentumnya luar biasa. Kamu tidak bisa melakukan apa yang kamu bisa. Monster Rache Saint King tersenyum menghina, melangkah ke depan, dan Ling Tian menunjuk. Ye Chen tidak menyesal, dan tiba-tiba melarikan diri, menghindari pengetahuan Ling Tian, lalu menyusut 3 atau 5 inci, dan langsung menuju lawan Kuiniu, dan lawan Kuiniu tersingkir oleh pukulannya. Bajingan. Raja Kuasi Sage dari klan monster yang digulingkan sangat marah, dan segera mengaktifkan metode rahasia, rambut panjangnya berubah menjadi merah darah, dan ada penggambaran garis ilahi di antara alisnya, dan dia bergegas menuju Kuiniu dengan aura iblisnya. Orang suci itu memiliki kekuatan tempur yang kejam.
Raja monster suci menyipitkan matanya sedikit, dan segera melintasi langit. Dia meremehkan Ye Chen dan yang lainnya. Basis kultivasi mereka tidak tinggi, tetapi kekuatan tempur mereka sangat kuat. Ketika dia membunuh lagi, dia tidak menahan tangannya, dan dia masih mengarahkan jarinya yang dominan dengan kekuatan yang sangat kuat. Ye Chen berdiri diam, sampai jari hendak menembus tubuhnya, dan dia tiba-tiba menghilang, bergerak melawan langit dan berpindah tempat, dan berganti posisi dengan Raja Kuasi bijak dari klan monster yang berperang melawan Kuiniu. Darah berceceran dan memercik ke seluruh langit, dan Raja Semu dari ras monster tidak tahu kemana harus pergi, jadi dia lengah, dan Raja Suci menunjuknya, dan mengirimnya langsung ke dunia bawah. Memindahkan langit dan mengubah bumi. Wajah Raja Monster itu langsung muram, seolah dia mengenali metode rahasia yang digunakan Ye Chen, yang sangat tidak terduga, jarinya begitu kuat sehingga dia memusnahkan rekan satu timnya. Ki Tua, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Kuiniu menyeringai, dan mengerti mengapa Ye Chen melarikan diri dari lingkaran pertempurannya sebelumnya. Raja Suci, operasi ini sangat flamboyan, dan Ye Chen menggunakannya dengan sangat licik. Pergi dan bantu mereka, jawab Ye Chen dengan santai, menatap monster Rache Sein King di seberangnya, karena takut dia akan lari ke Little Ape Emperor dan membuat masalah dengan mereka. Pengetahuannya sangat mendominasi. Kuiniu ingat bahwa dia berbalik dan pergi ke lingkaran pertempuran Kaisar Kera Kecil dan yang lainnya. Sebelum dia bergabung dengan huru hara besar di sana, dia melolong, orang-orang mengalahkanmu, saudara, bertarung sampai mati. Kata-kata, biarkan Kaisar Kera Kecil dan yang lainnya tiba-tiba terbuka, barisan 3 lawan 1, tidak ada yang takut pada yang lain, terlepas dari kultivasi kita yang rendah, tapi kita semua adalah binatang buas, semua binatang buas. Dua Raja Semu dari klan monster berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, dan tidak dapat mengangkat kepala mereka karena keenam orang itu. Raja Suci dari klan monster mendengus dingin, dan mengambil lompatan besar ke depan. Di Tianlinggai, ada pelangi cerah yang menyerbu ke dalam malam. Itu adalah bendera pertempuran kuno, yang langsung menyegel ruang 4 dimensi dan menghancurkannya. Metode rahasia untuk menggerakkan langit dan mengubah bumi. Itu tidak bodoh. Ye Chen menginjak terlalu jauh dan membunuh Raja Suci Monster, yang membuat hati para biksu bergetar. Tidak ada yang berani berpikir bahwa tingkat suci hanya berani menghadapi tingkat Raja Suci. Ini adalah ritme pacaran kematian. Di tengah keheranan, Raja Suci ras monster membuka mulutnya dan memuntahkan setetes darah, yang berubah menjadi lautan monster, menutupi langit dan menutupi bumi, setiap benang seberat gunung, dan ada banyak penglihatan yang saling terkait. Ini adalah pandangan tingkat Raja Suci. Lautan monster bergabung dengan jalan Raja Suci, menyapu langit dan menelan Ye Chen. Jika ini adalah orang suci biasa, dia mungkin akan hancur menjadi abu terbang dalam sekejap, tapi Ye Chen bukan orang suci biasa, bukan hanya dia bukan orang suci biasa, tapi dia masih jenis yang mendominasi, sangat galak. Pedang Zundi telah terwujud di tangannya, sebuah pedang memotong galaksi dan mencairkan lautan setan. Kekuatan kuasi kaisar sombong, bahkan jika ia tidak dapat mengerahkan kekuatan aslinya, kekuatannya masih dapat dimanfaatkan, tidak hanya membelah lautan iblis, tetapi bahkan Raja Monster Suci pun menendang balik. Episode 1563 itu tidak masalah. Prajurit Kuasi Santo. Wajah Raja Monster berubah, dan dia melihat pedang Fenji yang berdarah di tangan Ye Chen dengan tak percaya. Dia tidak percaya bahwa Ye Chen benar-benar memiliki senjata kuasi kaisar di tangannya. Selain itu, dia masih mengenali senjata kuasi kaisar, itu adalah pedang Patriark Fenji. Yaozu dan Patriark Fenji berhubungan baik, dia beruntung telah melihat pedang Fenji, itu adalah senjata legendaris dengan reputasi yang ganas. Di masa lalu, Patriark Fenji juga memasuki reruntuhan kuno. Dia mendengar dari pangeran suku iblis bahwa Patriark Fenji telah menyelamatkan nyawanya di reruntuhan. Semua generasi muda keluar, tetapi mereka tidak melihat Patriark Fenji. Sekarang, melihat prajurit kuasi Kaisar Patriark Fenji di sini, bagaimana mungkin Raja Suci ras monster tidak terkejut? Apa hubunganmu dengan Patriark Fenji? Raja monster itu berteriak, menatap Ye Chen. Tidak masalah. Ye Chen tersenyum, dan berjalan selangkah demi selangkah, auranya menyatu dengan aura pedang Zundi, dan aura pembunuh itu terjalin dengan aura jahat, yang menggantikan kurangnya kultivasi, dan kekuatan tempur juga meningkat. Dia tidak memiliki permusuhan dengan Patriark Fenji, tetapi orang itu ingin berpartisipasi dalam keluhan antara dia dan Pangeran Yaozu di Lautan Darah di reruntuhan. Jika Patriark Fenji tidak ikut campur, Pangeran dari Yaozu pasti sudah lama musnah. Justru karena inilah dia secara paksa membunuh Patriark Fenji di reruntuhan.
Meskipun dia tidak mendapatkan tubuh Kaisar Semu, dia mendapatkan pedang pembunuh Kaisar Semu. Dia memang seorang prajurit yang menakutkan dan galak. Ya Tuhan, prajurit semi-kaisar. Orang-orang dari segala arah ketakutan, dan mereka semua mundur dan menghindar. Sayang sekali mereka lari keluar kota untuk berperang. Jika ini terjadi di Chengcheng, kota Mercy mungkin akan diratakan dengan tanah. Banyak orang takut bahwa pasukan kuasi kaisar begitu kuat sehingga bisa dikatakan menghancurkan langit dan bumi. Orang yang bertanggung jawab atas Kaisar Semu, pria berjubah hitam dan topeng hantu, pasti memiliki latar belakang. Orang-orang tua itu bergumam satu demi satu, tanpa latar belakang yang dalam, aku tidak berani melawan klan monster. Siapa? Di tengah diskusi, Raja Suci ras monster datang dengan segelnya, berteriak keras. Tebak. Ye Chen menunjukkan giginya yang seputih salju, wajahnya tidak berbahaya bagi manusia dan hewan, tetapi dia membuat gerakan yang tidak ambigu. Dengan pedangnya, dia sangat mendominasi, dan langit yang sembuh terbuka lagi. Wajah Raja Suci dari klan monster sangat dingin, mengetahui bahwa Kuaso Dibing mendominasi, dan dia tidak merasa kasihan padanya, dia telah memindahkan kekuatan gaibnya untuk menghindarinya, dan kemudian telapak tangannya seperti pisau ajaib, telapak tangan Ling Tian membelah langit. Ye Chen juga tidak menutupinya, dia sudah memiliki tubuh yang mengeras, dan membalik tangannya 9 kali dan 8 tinju liar, memukul mundur Raja Monster sebelum lawan bisa menstabilkan sosoknya, Baju menyerang lagi, dan Raja Monster itu berdarah. Oke, bagus sekali. Rambut Raja Monster itu acak-acakan, senyumnya ganas, matanya yang layu berubah menjadi merah darah, dan cahayanya yang berapi-api bermekaran. Tapi melihat ada pola ilahi ekstra di antara alisnya, yang merupakan teknik terlarang dari klan monster, kekuatan tempurnya langsung meningkat. Raja Suci memindahkan hukum terlarang, betapa menakutkannya, roh jahat menyerbu ke dalam malam, dan bahkan langit berbintang yang luas pun tertutup. Ekspresi Ye Chen tetap tidak berubah, dia melangkah maju, dan langsung menyerang, dia menggunakan tentara kuasi kaisar untuk melakukan semua jenis trik, dan dunia dikalahkan dengan satu pedang. Raja bijak dari klan monster membuka hukum terlarang, dia pikir dia bisa berpura-pura memaksa, tetapi dia digulingkan secara langsung. Ada jeritan, tetapi itu tidak datang dari sini, tetapi dari sisi Kuiniu dua Raja Semu yang tersisa dari klan monster dipukuli menjadi gumpalan, dan roh primordial melarikan diri, meminta bantuan dari Raja Suci. Namun, bagaimana mungkin Kuiniu dan yang lainnya melepaskan mereka, yang satu lebih ganas dari yang lain, dan yang lainnya lebih ganas dari yang lain, semuanya adalah metode misterius Yuan yang diturunkan di klan, yang memusnahkan keduanya. Mereka, Raja bijak dari klan monster sangat marah, dan berubah menjadi tubuh aslinya, yang merupakan naga hitam seukuran gunung dengan kilatan dingin di sisiknya, dan sepasang mata naga penuh tirani dan haus darah. Hai! Kuiniu dan yang lainnya berhenti, dan mereka berenam bergegas maju serempak, mengelilingi 4 arah, memainkan gerakan pembesaran yang mengancam jiwa, satu demi satu, tanpa henti, yang masing-masing merupakan teknik pembunuhan yang hebat. Gulungan. Raja Suci ras monster meraung, tubuh naga bergoyang, menghancurkan langit yang kosong, dan Kuiniu dan yang lainnya terlempar. Kaisar Kera Kecil dan Dadi Wuxiong baik-baik saja, tetapi derek Raja Abadi yang lebih lemah dan Bei Mingyu hampir meledak dan hampir dihancurkan oleh Raja Suci, jadi mereka untuk sementara mundur dari lingkaran pertempuran. Kuiniu dan yang lainnya melakukannya dengan ganas, dan Ye Chen melakukannya dengan lebih ganas lagi. 9 dewa dan dewa bergabung menjadi satu, dan mereka dekat dengan Yuan Shen dari Yaozu. Benar saja, kelas Holy King juga terluka parah, tidak mampu menghentikan Jiu Dao Sensang, dan Lautan Shen yang terkena satu pukulan berdengung. Ye Chen menunjukkan kekuatannya, dan melompat ke keturunan tubuh naga dari Raja Suci klan monster dengan pedang Zundi di tangannya, dia tidak mengatakan sepatah kata pun, dan dia mengayunkan pedang dan menebas, satu pedang demi satu, tanpa henti. Kuiniu, Dadi Wuxiong, dan Kaisar Kera Kecil, yang telah pulih dari upaya keras mereka, muncul lagi dari 3 arah. Meskipun mereka tidak memiliki tentara kekaisaran, mereka memiliki teknik dominasi rahasia. Raja Suci dari klan monster itu sengsara, meski tubuhnya besar, ada selokan darah setelah selokan darah. Meskipun dia adalah Raja Suci, dia tidak bisa menahan diri untuk dipukuli oleh binatang biasa, tubuhnya hancur berkeping-keping, dan sembuh lagi dan lagi, tetapi gelombang demi gelombang berikutnya bahkan lebih buruk. Darah mengalir turun seperti hujan, semuanya dalam gelap gulita, bersinar dengan cahaya iblis, mewarnai dunia dalam gelap gulita. Para biksu Sifang menyeringai dan mendecakkan lidah mereka. Ini adalah pertama kalinya saya melihat pemandangan tanpa hukum seperti itu, di mana para penjahat ini keluar.
Mereka bahkan setingkat Raja Suci, dan mereka tidak dapat mengangkat kepala. Kapan Simo menghasilkan begitu banyak junior setingkat monster? Terutama yang memegang pedang Zundi, yang kekuatan tempurnya sangat menakutkan. Seseorang menghela nafas, dengan kekuatan seperti itu, dia bisa berdiri bahu-membahu dengan si Zun. Aku tidak tahu mana yang lebih lemah dan mana yang lebih kuat. Fakta membuktikan bahwa generasi ini telah benar-benar menghancurkan generasi sebelumnya. Generasi biksu yang lebih tua merasa tidak berdaya, bahkan seorang Raja Suci tidak dapat mengangkat kepala mereka, jadi apalagi yang bisa mereka katakan. Di bawah perhatian semua orang, Raja Suci dari klan Iblis berlutut, dan roh primordial terluka, dan Ye Chen memotong kepala naga, dan tubuh naga besarnya dihancurkan berkeping-keping oleh Kaisar Kera Kecil. Langsung dibongkar, darah naga menyembur keluar, dan gambarnya sangat spektakuler. Vitalitas orang ini dapat dianggap ulet, dia melarikan diri dari roh primordial, membakar kekuatan murni dari roh primordial, melarikan diri dengan kecepatan tinggi, tidak ada tatapan menyendiri di matanya, seperti anjing yang berduka. Dia ingin melarikan diri, tetapi Ye Chen dan yang lainnya tidak berani, mereka mengejar dan membunuhnya dengan kecepatan seperti cahaya hantu. Apakah kamu benar-benar akan mati? Monster Rache Sein King meraung, tetapi dia tidak berani berhenti sama sekali. Sekarang aku tahu aku pengecut, kenapa kamu pergi dulu? Teriak Kaisar Kera Kecil, mengejar dengan paling ganas, aku masih menginginkan tongkat besiku, tapi Tuhan, kamu ingin melarikan diri jika kamu tidak bisa mengalahkannya, tidak mungkin. Kamu pangeran keluarga menindas putra ketujuh keluargaku, hari ini dendam lama dan baru dihitung bersama. Kui Niu tidak lambat, kapak perangnya gelap, mendominasi dan tak tertandingi, dan matanya juga penuh dengan cahaya dingin. Raja bijak dari klan monster ketakutan, membakar kekuatan roh primordial lagi, dan melarikan diri jauh-jauh, menyesal tanpa henti. Nyatanya, bukan Raja Kuasi bijak dari klan monster yang menginginkan tongkat besi Kaisar Kera Kecil, tapi dia, Raja Kuasi bijak. Raja Kuasi bijak hanya melakukan sesuatu untuknya, dan satu-satunya yang harus disalahkan adalah tongkat besi itu terlalu luar biasa. Siapa yang mengira bahwa alih-alih membeli batang besi, mereka akan menarik sekelompok binatang buas, masing-masing dari mereka sangat ganas, dan barisan mereka yang terdiri dari satu Raja Suci dan tiga Raja Semu akan menghadapi akhir pemusnahan. Jangan melarikan diri, kamu tidak bisa melarikan diri. Ye Chen adalah yang tercepat, 3 atau 5 langkah dalam satu langkah, melangkah melintasi langit berkabut, menghalangi jalan pelarian Raja Monster. Lalu ada pedang yang sombong, Raja Suci dari klan monster yang hanya dalam keadaan jiwa, dan dia senang di tempat. Suara gemuruh menghilang sejak saat itu, dan Ye Chen tidak membunuh Raja Suci dari klan monster, tetapi menyegelnya ke dalam kuali. Setelah melakukan ini, 7 talenta berbalik dan menghilang. Kebisingan yang mereka buat terlalu besar, dan itu pasti akan menarik perhatian semua pihak. Jika identitas mereka terungkap dan menyebar kembali ke wilayah selatan, itu akan dicari oleh orang lain. Semua ras. Belum lagi, banyak kultivator es yang menyaksikan pertempuran mengejar mereka. Mereka ingin melihat akhir dari Raja Suci, tetapi kecepatan mereka tidak baik. Mereka mengejar sepanjang jalan, tetapi setelah mengejar, mereka menghilang. Di tengah malam, di bentangan pegunungan, dengan api unggun yang menyala terang, beberapa hewan menyiapkan panci besi besar, dan daging di dalam panci besi penuh dengan aroma. Daging yang direbus adalah daging jiaolong, dan setiap potongnya adalah tonik yang hebat. Ayo, mari kita berbagi rampasan. Sekelompok orang berkumpul di depan tumpukan harta, dan Kaisar Kera Kecil sangat sadar diri, dan membuang banyak pil ke Immortal King Kren dan yang lainnya, ambil di sini dan sembuhkan lukamu. Baby Holy King. Ternyata cukup banyak. Dadi Wuxiong tersenyum, dan berkata dengan sangat sadar, sambil berbicara, senjata ajaib yang luar biasa telah diambil, dan masih ada batu asal di belakangnya. Ye Chen mengumpulkan beberapa harta sebagai simbol, dan akhirnya memegang surat perintah pencarian di tangannya. Ada satu orang dalam surat perintah penangkapan, lebih tepatnya, seorang pembudidaya laki-laki, dengan penampilan heroik, matanya seperti bintang, sangat dalam, dan rasa dingin di antara alisnya sangat menakutkan. Sekilas orang ini terlihat familiar, tapi setelah dilihat lebih dekat, dia masih familiar, sama dengan adegan putra Raja Perang Xiao Chenseng di masa lalu, kontur wajah, temperamen, dan matanya semuanya sama. Kemungkinan besar adalah orang yang bereinkarnasi. Ye Chen bergumam pelan, dan mengeluarkan roh primordial prestise dari klan monster, dan berkata dengan dingin, apa asal-usul orang ini yang diinginkan oleh klan monster, dan mengapa kamu menginginkannya? Dia, N. Episode 1564 masing-masing harta karun.
Raja Suci Yaozu tidak berbicara, tetapi menatap panci besi besar tidak jauh dengan mata merah, air mendidih-mendidih di dalamnya, dan aromanya meluap. Sangat kesal. Gambaran macam apa ini? Tidak sulit untuk memahami keadaan pikiran saat melihat tubuh sendiri direbus. Geng bajingan di depannya benar-benar binatang buas dan monster, yang membuat orang gatal karena kebencian. Jawab pertanyaanku. Ye Chen berkata dengan ringan, menggantung potret Xiao Chen di depan Raja Monster, apa asal-usul pria ini, dan mengapa kamu ingin dia dicari oleh klan monster? Jika kamu membiarkan aku pergi, aku akan mengatakannya. Raja Suci Yaozu berkata dengan dingin, sangat keras. Mudah untuk berdiskusi dan tidak mendengarkan, aku harus mencari kegembiraan. Ye Chen mendengus dingin, menekan telapak tangannya pada topi Tianling dari monster Rache Sein King, mengaktifkan metode pencarian jiwa rahasia, dan secara paksa menjarah memori monster Rache Sein King. Namun, yang membuatnya tidak berdaya adalah bahwa ada batasan kuno pada roh primordial dari Raja Bijak ras monster. Itu adalah larangan kuno yang menghalangi pencarian jiwanya, atau dengan kata lain, jika dia secara paksa menggeledah jiwanya, jiwa Raja Monster itu akan tercabik-cabik, dan ingatannya juga akan hilang. Aku benar-benar meremehkanmu. Ye Chen menarik kekuatan gaibnya, dan Raja Suci Monster yang setengah mati juga pingsan, karena pencarian jiwa terlalu mendominasi, dia jatuh koma, dan dimasukkan kembali ke dalam kuali. Terlihat sangat familiar. Kui Niu membungkuk, membelai dagunya, menatap surat perintah pencarian di tangan Ye Chen, dan melihat potret reinkarnasi Xiao Chen lagi dan lagi. Bos benar-benar pelupa, itu adalah tubuh guntur. Dadi Wuxiong melirik potret itu dan mengenalinya sekilas, kami bertengkar dengannya di masa lalu, dan pria itu sangat pandai berkelahi. Lihatlah milikku otak. Kui Niu menepuk dahinya, aku bilang itu terlihat sangat familiar. Prajurit guntur. Ye Chen mengangkat alisnya, darah macam apa ini, tidak pernah terdengar. Kaisar kera kecil menggerogoti sepotong daging naga, kamu seharusnya sudah mendengar tentang tubuh pertempuran hebat, dan tubuh pertempuran guntur adalah cabangnya. Tubuh pertempuran prasejarah. Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar, itu adalah semacam garis keturunan yang hanya ada pada periode prasejarah, warisannya panjang, dan garis keturunannya sombong, bahkan lebih buruk daripada fisik Sein kuno. Dewa Perang Xingtian adalah tubuh pertempuran prasejarah, orang pertama di bawah kaisar, keberadaan mitos. Cabang dari Great Desolate War Body, garis keturunannya sangat mendominasi tanpa berpikir, yang membuat Ye Chen sangat senang. Ada lagi yang berwajah panjang di kampung halaman Dacu, dan serangannya pasti tirani dan mendominasi. Lihat ekspresimu, orang ini kerabatmu. Semua orang memandang Ye Chen. Itu pasti saudara yang baik. Ye Chen tersenyum santai, sampai jumpa di masa depan, lebih sopan. Aku tidak mengatakan apa-apa, dia adalah putra ke-8 dari keluarga kita. Kui Niu menyeringai tanpa malu. Dadi Wuxiong dan Xiao Yuan Huang juga menggosokkan tangan mereka, mata mereka bersinar terang, mereka tidak sabar untuk menemukan tubuh guntur dan bersumpah darahnya pasti sangat indah. Melihat gaya ini, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi menggerakkan mulutnya kelompok orang yang memperlakukan saudara mereka seperti binatang, jika mereka menangkap darah yang mendominasi, mereka mungkin tidak akan bisa menahan pendarahan. Daging naga di dalam panci sudah matang, dan beberapa orang berhenti berbicara omong kosong dan mengelilingi panci besi besar, dan aroma anggur meluap. Ye Chen tidak berpartisipasi, tetapi menggunakan metode rahasia untuk membangunkan Raja Suci Monster, dan ingin terus bertanya. Raja Monster Suci sudah bangun, tetapi dia dalam keadaan linglung, lautan para dewa bersenandung, kepalanya akan meledak, dan itu juga berkat tingkat Raja Suci, jika dia adalah seorang kuasi sage raja, dia akan mati di bawah pencarian jiwa. Jika kamu tidak memberitahuku, cepat atau lambat aku akan tahu. Ye Chen berbicara dengan dingin, dan menatap monster Rache Sein King tanpa menyipitkan mata, kamu bisa menahannya, tapi aku akan membiarkanmu berbicara dengan patuh. Dia adalah petir. Raja Suci dari klan monster berkecil hati, dan memiliki alasan untuk percaya bahwa Ye Chen membuat hidupnya lebih buruk daripada kematian. Dia memenggal kepala pangeran ketiga dari klan saya, dan guru suci sangat marah, jadi dia diperintahkan untuk memburunya. Apakah kamu pernah menemukannya? Mata Ye Chen menyala. Itu sangat tajam sehingga menatapnya membuat Raja Suci ras monster gemetar. Saya mengejarnya dari Beiyue ke Zhongzhou, tetapi saya tidak melihat Qi Zhongming. Saya mendengar bahwa dia datang ke Simo, jadi saya mengejarnya sepanjang jalan, kata Raja Suci dari klan monster, matanya sangat redup. Ye Chen tidak bertanya lagi, dia melambaikan tangannya dan memasukkannya ke dalam Chaos Cauldron, merasa lebih khawatir di hatinya. Klan monster bukanlah ras biasa, tetapi salah satu dari 9 klan kuno,
dengan latar belakang yang mendalam, dan bahkan Kaisar Semu dan tentara Kaisar bertanggung jawab. Jika mereka mengejar dan membunuh Xiao Chen dengan seluruh kekuatan mereka, kemungkinan besar bahwa situasi tragis akan terjadi. Saat dia sedang berpikir, mata perinya tiba-tiba bergetar, kutukan dari 9 tentara Kaisar menghilang. Ini membuatnya sedikit terpana, dan dia berjuang dengan cara mematahkan kutukan itu, tetapi dia tidak menyangka kutukan itu akan terangkat dengan sendirinya. Kejutan ini membuatnya lengah, dan dia merasakan kekuatan pupilnya pulih dengan sangat cepat, kekuatan hentakan membuat matanya bersinar terang, dan es kembali, yang membuatnya sangat percaya diri. Selain terkejut, dia juga sedikit bingung, kutukan prajurit Kaisar tidak akan pernah hilang tanpa alasan. Mungkinkah mereka mengira aku sudah mati, jadi mereka menghilangkan kutukan itu agar tidak merusak milik Kaisar? Tentara, kembali. Ketika dia bingung, Kui Niu dan Kaisar Kera kecil yang tidak jauh sudah bangun satu demi satu, masing-masing melihat ke atas, melihat ke langit barat daya di kejauhan, ekspresi mereka tidak bisa dijelaskan, dan mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Pikiran Ye Chen terputus, dia menoleh tanpa sadar, dan memandang semua orang, mengapa kamu kembali? Keluarga kita masing-masing telah kembali ke tanah leluhur mereka. Kui Niu dan yang lainnya berkata, dan duduk kembali, artinya, penunjukan diri yang saya sebutkan sebelumnya, saya tidak tahu kapan akan kembali. Tanah leluhur. Ye Chen sedikit mengernyit, apakah keluargamu bukan dari tanah Xuan Huang? Tentu saja tidak. Immortal King Kren tersenyum, nenek moyang kita semua berasal dari zaman kuno, dan mereka hanya kembali ke tanah leluhur untuk berlindung ketika ada perubahan yang mengerikan, seperti saat ini keluarga memproklamasikan diri mereka sendiri. Tanah leluhur itu, dalam di langit berbintang, atau itu adalah perbatasan alam semesta. Bei Mingyu juga menyela, Rao, kami tidak tahu lokasi sebenarnya. Jaraknya sangat jauh. Bukan hanya kita. Banyak kekuatan di benua Xuan Huang, seperti 9 klan kuno, klan abadi, dan klan Phoenix, juga tidak ada di tanah Xuan Huang. Tanah leluhur mereka juga jauh di langit berbintang. Orang-orang dari klan Jinwu dan klan Kunpeng. Juga kemungkinan besar Anda telah kembali ke tanah leluhur Anda, dan krisis Anda untuk sementara diselesaikan. Kaisar Kera kecil tersenyum, penangkapan semua ras sudah berakhir, jadi tidak perlu menahan mereka. Tidak heran. Ye Chen menyentuh dagunya dan bergumam pada dirinya sendiri, tidak heran pencabutan kutukan dan larangan pada mata peri sebagian besar terkait dengan kembalinya mereka ke tanah leluhur, yang benar-benar mengejutkan. Tanpa dukungan keluarga, kita masih bisa menembus dunia. Kui Niu mengangkat toples anggur besar, kali ini setelah beberapa pengalaman, nama saudara laki-laki kita akan tersebar ke seluruh Xuan Huang. Dalam satu kalimat, suasananya langsung memanas, dan saudara-saudara saling menunjukkan dengan tulus, tanpa sok. Ye Chen merasa emosional, dan mengagumi keberanian Kui Niu dan yang lainnya. Mereka semua adalah pangeran dari keluarga kaya. Mereka tidak kembali ke tanah leluhur bersama keluarga mereka, tetapi berlatih sendirian. Anda harus tahu bahwa Xuan Huang penuh dengan krisis. Ini mungkin yang ingin dilihat oleh para tetua klan mereka, jadi mereka tidak mengambilnya kembali secara paksa. Hanya setelah mengalami angin dan hujan mereka dapat tumbuh, dan mereka dapat menahan cobaan pingsan dan dunia sebelum mereka dapat berubah. Saat fajar, semua orang bangun dengan terhuyung-huyung, menghilangkan kekuatan alkohol, dan melangkah ke langit. Langit cerah, dan 7 bersaudara kembali ke kota pengasih. Di kota pengasih di pagi hari, jalan-jalan penuh dengan diskusi, semua membicarakan tentang apa yang terjadi kemarin. 7 binatang tingkat monster melakukan pekerjaan besar. Akhirnya panas. Kaisar Kera kecil menjilat rambut monyetnya, berjalan dengan energi. Ikuti Laoki, berpura-pura menjadi banyak kekuatan, kata Dadi Wuxiong penuh arti. Sejujurnya, sangat memalukan bagiku untuk menanganinya. Kui Niu menggaruk kepalanya dengan keras. Tidak ada omong kosong, aku punya rencana. Sebelum formasi teleportasi, Ye Chen memimpin untuk menghentikan langkahnya, dan menatap Kui Niu dan yang lainnya dengan penuh minat, jangan pamit, mari terus terang. Aku akan pergi ke kehancuran timur. Trenggiling itu tersenyum, mari kita lihat keindahan nomor 1 di kehancuran timur terlebih dahulu. Setelah menyelesaikan pekerjaan, aku akan melakukan perjalanan melalui Laut Bintang Xuan Huang dan pergi ke bintang berbintang timur langit. Ini akan menjadi pengalaman yang panjang. Kami justru sebaliknya, pergi ke barat. Langit berbintang. Immortal King Kren dan Bei Mingyu mengaitkan bahu mereka, dan buang air kecil mereka persis sama, saya belum telah keluar dari Xuan Huang, saya harus melihat dunia. Kami dari utara. Kaisar Kera kecil membawa Wu Jin di satu tangan batang besi meletakkan satu tangan di bahu Dadi Wuxiong, langit berbintang utara seharusnya sangat hidup, kita harus pergi jalan-jalan.
Bagaimana denganmu, Ye Chen? Memandang Ku Iniu sambil tersenyum, aku tidak akan kembali, pergi ke langit berbintang selatan, ayo pergi. Jangan membuat masalah, ada urusan yang harus kulakukan. Ku Iniu memutar lehernya, aku datang ke Simo untuk lari ke Shizun, anak itu sering memukuliku, dan dia selalu mencarinya kemana-mana. Gigi, benar. Keduanya dari kita bersama, dan kita bisa pergi ke Wangchuan untuk melihat-lihat jika kita tidak melakukan apa-apa, kata Ye Chen sambil tersenyum. Itu dia, katakan selamat tinggal, sungai dan danau itu jauh, kita. Ayo pergi, ada apa dengan kontol itu? Sebelum Kaisar Kera Kecil dan yang lainnya selesai berbicara, Ku Iniu menendang matikan, aku masih ingin membuatku menangis, apa yang kamu inginkan? Aku suka kencing bos. Xiao Yuan Huang dan yang lainnya berjalan ke formasi teleportasi yang berbeda, semuanya melambaikan punggung mereka ke Ye Chen dan Ku Iniu. Dia melambai tangan, sampai jumpa tahun depan, semua orang menghargainya. Kenapa agak sedih? Ye Chen baik-baik saja, tapi Ku Iniu ingin menangis. Episode 1565 Kaisar Buddha. Dengan mengatakan itu, Ku Iniu melangkah ke susunan teleportasi di kota kuno, dan Ye Chen mengikuti sambil tersenyum. Selama sekitar 10 hari berikutnya, keduanya terus menghantui kota-kota kuno, dengan tujuan ke utara. Ku Iniu akan menemukan Shizun untuk bertarung, dan Ye Chen akan menemukan Chu Xuan dan Chu Ling, dan mereka berdua mampir. Selama 10 hari terakhir, keduanya telah melewati puluhan kota kuno, setiap kota kuno penuh dengan dupa, dan ada banyak penganut Buddha, membuat tanah gurun barat dipenuhi dengan kehikmatan dan kedamaian. Ada banyak sekali kuil di Simo, dan karena itu, ada banyak biksu dan biksu di tempat para biksu berkumpul. Kekuatan misterius makhluk hidup membuat keduanya takut. Warisan Buddha terlalu luar biasa. Sepanjang jalan, keduanya masih berjalan bersama, seperti turis, setiap kali mereka pergi ke kota, Ye Chen akan mengeluarkan gulungan gambar untuk bertanya, dan setiap kali dia pergi ke kota, dia akan berkeliling langit, mencari reinkarnasi Dacu. Sayangnya, setelah melewati ratusan kota bolak-balik, saya tidak melihat orang yang bereinkarnasi. Itu kota kuno Wangchuan di depanmu. Ini adalah kota kuno yang paling dekat dengan Wangchuan di area terlarang. Ku Iniu membenamkan kepalanya di peta, menemukan lokasi saat ini, dan berkata dengan samar. Untuk menjadi setenar Belanda, api penyucian, Huangquan, dan Tiansu, Wangchuan juga harus menjadi tempat kejahatan besar. Ye Chen tersenyum, wajahnya sedikit pucat, dan darah mengalir dari sudut mulutnya dari waktu ke waktu. Hari-hari ini, dia telah mengaktifkan evolusi Zhou Tian berkali-kali, dan basis kultivasi serta umur panjangnya terus-menerus diselesaikan. Rao adalah metodenya, dan sulit untuk membalikkannya. Dia hanya bisa menerima reaksi konyol secara pasif. Ku Iniu mengumpulkan peta, memindai Ye Chen ke atas dan ke bawah, sedikit mengernyit, dan terlihat sedikit aneh. Saya berkata, ada apa dengan basis kultivasi Anda, mengapa Anda tidak naik, mengapa turun kembali? Terlalu banyak. Pembalasan. Ye Chen mengangkat bahu dan memasuki kota kuno Wangchuan. Ku Iniu mengerutkan kening lagi. Sebagai seorang pemimpin, dia pikir dia mengenal Ye Chen dengan sangat baik, tetapi di sepanjang jalan, dia tidak bisa melihat Ye Chen lebih dan lebih lagi, dan dia merasakan rasa misteri di sekujur tubuhnya. Dia tidak bisa mengetahuinya untuk sementara waktu, jadi dia berhenti berpikir, menggaruk kepalanya dan mengikuti Ye Chen ke kota kuno. Tepat setelah memasuki kota, mereka berdua berhenti, tanpa sadar mereka mengangkat kepala dan menatap patung Buddha yang berdiri di tengah kota. Itu adalah Buddha besar, berdiri di langit dan bumi, digambarkan dengan jelas, dengan wajah yang ramah dan mata Buddha yang baik. Meskipun itu adalah sebuah patung, seluruh tubuhnya memancarkan kecemerlangan yang damai dan khusyuk. Di kaki patung Buddha, ada orang yang berlutut dan menyembah. Dalam radius 10.000 zang, itu adalah tempat suci dan tidak dapat diganggu-gugat. Pembakar dupa besar diisi dengan panah, dan setiap aromanya saleh. Tidak apa-apa untuk berpura-pura. Ku Iniu memegang kapak perang dan menghela nafas, orang-orang yang bercampur aduk seperti ini benar-benar tergantung. Bahkan jika mereka mati, mereka masih akan diingat oleh dunia. Itu kencing. Ye Chen tidak berkata apa, mendongak dengan tenang, dan tahu siapa patung Buddha itu adalah Kaisar Buddha yang paling aneh di antara 130 Kaisar Xuan Huang, persis sama dengan gambar Buddha yang diubah oleh mantra pemurnian Tathagata Matahari Agung. Tiba-tiba, dia masih bisa mendengar suara Hongzong dan Dalu di Shanghai, bercampur dengan suara Buddha, yang memiliki sejarah panjang, kuno dan misterius, dan juga membawa kekuatan magis yang tak tertahankan. Dia tidak bisa menahan cemberut, berpegangan pada hatinya, dan bahkan lebih cemburu.
Itu benar-benar seperti yang dikatakan Taiksu Gulong di masa lalu, setelah berlatih mantra pemurnian Tathagata Matahari Besar, akan sulit untuk menghilangkan karma dengan Sang Buddha. Hanya setelah dia benar-benar mengalami kekuatan-kekuatan pikiran barulah dia merasa kagum pada Buddha. Kekuatan pikiran semua makhluk hidup sangat luas, itu adalah kekuatan tak terbatas, dan kebanyakan kaisar pada tingkat yang sama bukanlah lawannya. Warisan agama Buddha tidak tahu kapan dimulainya, tetapi itu ditakdirkan untuk menjadi garis dupa yang tak terputus, bahkan jika ada pemuja yang saleh di dunia, mereka akan bertahan selamanya. Aku akan bersenang-senang, jangan pergi sendirian, ayo kita pergi bersama Wang Chuan di area terlarang besok. Kui Niu menepuk bahu Ye Chen, lalu berjalan pergi sambil menyenandungkan nada kecil dengan battle axe di bahunya. Bahu. Ye Chen tidak menjawab, dan memalingkan muka dari patung Buddha, memandangi kota kuno Wang Chuan. Kota ini seperti belasan kota kuno yang telah mereka lalui sepanjang jalan, dupanya sangat kuat, dan ada patung Kaisar Buddha berdiri di sana, yang menarik pemujaan dari segala arah, membuat kota ini sangat makmur. Meskipun ini adalah sebuah kota, ini lebih seperti tempat suci umat Buddha. Loteng, restoran, dan bahkan jembatan lengkung di kedua sisinya semuanya membawa rasa Buddha yang kuat. Begitu Anda memasuki kota, Anda tidak bisa tidak sujud dengan saleh. Ye Chen masih menempel di hatinya. Sang Buddha terlalu luas. Jika dia tidak hati-hati, dia akan menjadi orang percaya. Yang disebut Tao juga akan menjadi dupa keluarga Buddha, jadi dia tidak bisa diculik olehnya. Dia mengaktifkan evolusi Zoutian, tetapi setelah beberapa perhitungan, tidak ada reinkarnasi di kota ini. Tak berdaya, dia mengumpulkan kekuatan gaibnya, mengeluarkan potret Chusuan, dan datang ke sebuah stan. Pemilik warung adalah seorang pemuda, memegang buku tentang agama Buddha dan membacanya, yang sangat berarti. Melihat barang-barang yang dia jual, kebanyakan berhubungan dengan Buddha, seperti manik-manik Buddha, alu ajaib, kayu cendana, tongkat zen, del. Segala sesuatu yang diharapkan dapat ditemukan, masing-masing dipenuhi dengan cahaya suci Buddha. Sebagian besar pemuda itu juga penganut Buddha, dan dia terpesona oleh buku-buku Buddha. Ye Chen berdiri di depan stan selama 2 atau 3 detik, tetapi tidak melihatnya meletakkan buku-buku Buddha, yang membuat Ye Chen sangat malu. Senior, apakah kamu pernah melihat orang ini sebelumnya? Ye Chen membentangkan gulungan gambar, dan dia memanggilnya senior. Meskipun pemilik stan terlihat seperti remaja, dia sebenarnya adalah seorang lelaki tua, sejenis raja suci. Mendengar ini, pemuda itu meletakkan buku kuno itu, dan menatap gulungan itu dengan matanya yang bersih. Melihatnya, dia tidak bisa menahan untuk menyentuh dagunya. Wanita ini memang agak familiar, sekitar 100 tahun, adapun yang saya temui di sana, saya lupa, sepertinya dia juga mencari seseorang. Suasana hati Ye Chen bergetar. Buru-buru dia berkata dengan panik, dengan nada rendah hati, beberapa hari yang lalu, gurun barat datang ke kota tanpa air mata, dan seorang wanita keluar dari sana. Senior, apakah Anda tahu di mana dia berada saat ini? Saya tidak tahu. Pemuda itu menggelengkan kepalanya, dan mengambil buku. Buddha, tanyakan Yang Mulia Sakyamuni, dia tahu segalanya, dia harus tahu bahwa 3 hari kemudian, Lingshan, dia akan pergi ke sana untuk mengajar agama Buddha. Terima kasih. Senior. Ye Chen menangkupkan tangannya, berbalik dan pergi, tidak mampu menahan kegembiraannya. Dengan tujuan Yang Mulia Sakyamuni, dia tidak bertanya kepada orang lain, tetapi berkeliaran di sepanjang jalan, melihat kios-kios di kedua sisi, berharap menemukan harta karun. Dia tidak berani menyentuh hal-hal agama Buddha dengan mudah. Sebab dan akibat dari mantra pemurnian dunia Tathagata Matahari Agung belum terselesaikan, dan dia tidak ingin menambahkan sebab dan akibat lain. Agama Buddha itu luar biasa dan tidak boleh dikacaukan. Memang cukup bermanfaat untuk berjalan-jalan sebentar. Artefak tingkat suci disapu olehnya, termasuk banyak artefak wasi Sage King. Mereka diterima di sepanjang jalan dan didistribusikan ke reinkarnasi di masa depan. Pada suatu saat, dia berbalik dan memasuki sebuah restoran kecil, mencari tempat duduk di dekat jendela. Segera, Kui Niu datang, dengan seutas manik-manik Buddha tergantung di lehernya, semuanya cerah, sangat luar biasa, bersinar dengan cahaya Buddha, dengan konsep artistik Buddha, itu adalah bejana Buddha yang istimewa. Selain itu, juga ada untaian tasbih di pergelangan tangannya, dan ada jubah di pinggangnya, yang diremas menjadi ikat pinggang dan diikat di sana, hanya dengan melihatnya saja sudah cukup natural. Aku baru saja membelinya, jadi aku tidak bisa menarik angin. Kui Niu duduk dengan penuh kesombongan, dan menuangkan altar dalam satu tarikan napas, orang tua itu masih ingin menyukaiku. Kemampuanku untuk menawar diwariskan dari nenek moyang saya.
Harta karun Buddha, yang terbaik adalah tidak memprovokasi Anda. Ye Chen berkata dengan santai, dan menyesap anggur kotor, bukan hal yang baik untuk memiliki sebab dan akibat dengan warisan ini, dan Anda tidak bisa menyingkirkannya. Jangan khawatir, bos, saya punya ukuran. Kui Niu menyeringai, saya dengar Yang Mulia Sakyamuni akan meninggal di Lingshan dalam 3 hari. Apakah Anda ingin pergi? Itu adalah seorang kuasi kaisar tingkat terhormat. Sekarang Anda di sini, Anda tidak akan melewatkannya. Maka Anda bisa bersembunyi lebih baik, akan ada kenalan lama Anda, lebih tepatnya, musuh Anda, dan mereka semua akan datang untuk mendengarkan Dharma, seperti putra dari putra baptis Yaozu dan putra baptis Senzu. Orang-orang, ada hal-hal yang terjadi di mana-mana. Ye Chen menggosok alisnya, selalu merasakan firasat yang sangat buruk. Akan lebih baik jika Si Zun juga pergi. Kui Niu memutar lehernya dengan keras, dan nafas yang keras muncul lagi, dan semacam guntur bermekaran.